Bab 692. Bos Wu. Bloody tidak bertanya apa-apa, dia hanya menyetir. Dia mengemudikan mobilnya langsung ke bandara. Kemudian membeli 3 tiket pesawat ke kota Wuta. Di ruang tunggu keberangkatan, Ina yang mengenakan topi hitam dan kacamata hitam besar tampak sangat tidak puas. Sebagai Tuan Putri Daying, kapan dia pernah menunggu pesawat? Ada pesawat pribadi tidak dipakai, malah memilih naik pesawat umum, dan membungkusku seperti bacang. Aku yang begitu cantik, sekarang kecantikanku tertutupi, dan tidak ada yang melihatku lagi. Menghadapi Tuan Putri ini, Kingston Jiang memilih untuk mengabaikannya. Jika bukan karena tidak bisa mencari alasan untuk pergi. Jika bukan karena selanjutnya kemungkinan akan membutuhkan jaringan intelijen resmi Daying, dia juga malas membawanya pergi bersama. Saat menunggu pesawat, Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya, membuka data yang dikirim oleh Busrandu dan mulai membacanya. Ini adalah informasi bos di Daying. Bos ini memiliki kekuasaan yang besar di Daying, asetnya tak terhitung, dia diam-diam menguasai banyak perusahaan besar, dan bahkan beberapa perusahaan transinternasional. Nama orang ini adalah Jin Wu. Ada satu tempat tinggal di kota Wuta. Ini adalah tempat tinggal kekasihnya, beberapa waktu ini, dia kebetulan berada di sana. Dan Busrandu sudah menghubungi Jin Wu. Dia mengatur agar Kingston Jiang menemuinya di kota Wuta. Setelah menunggu kira-kira setengah jam, mereka akhirnya naik ke pesawat. Segera mereka tiba di kota Wuta. Setelah meninggalkan bandara, Kingston Jiang menelepon Busrandu. Segera, telepon terhubung, dari ujung telepon terdengar suara berat, apakah ini bos Aula Naga? Kali ini, Busrandu mengatur Kingston Jiang bertemu dengan Jin Wu, dengan menggunakan identitas bos Aula Naga, bukan dengan identitas Raja Naga negara Dacia. Jika menggunakan identitas Raja Naga, maka Jin Wu pasti tidak akan pernah mau menemuinya. Ya, ujar Kingston Jiang. Pukul 8 malam, Villa Aori. Setelah mengatakan kalimat ini telepon pun langsung ditutup. Kingston Jiang juga menyimpan ponselnya. Di samping, Bloody bertanya, "Bos, bagaimana?" Kingston Jiang berkata, "Janji telah disepakati jam 8 malam bertemu di Villa Aori." Ina menatap Kingston Jiang dengan heran, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kingston Jiang, apa yang sebenarnya yang ingin kamu lakukan di sini? Kamu ingin bertemu dengan siapa? Hal penting apa yang ingin kamu lakukan? Katakan terlebih dahulu, jika tidak menarik, aku tidak mau ikut denganmu. Tidak ikutan akan lebih baik, kamu pergi cari hotel dan tinggal sementara di sana. Aku akan datang mencarimu setelah aku selesai." Kingston Jiang berbalik dan pergi. "Ingin menyingkirkanku? Jangan harap." Ina bersorak sambil mengejarnya. Mereka bertiga meninggalkan bandara bersama, naik taksi ke kota, dan mulai berkeliling. Setelah waktunya hampir tiba, mereka naik taksi langsung menuju Aori. "Sudah sampai," ujar sopir taksi. "Bukankah ini belum sampai?" Kingston Jiang melihat navigasi di ponsel dan bertanya, "Bukankah jaraknya masih berapa kilometer lagi untuk sampai di sana?" Sopir taksi ini adalah seorang pemuda parubaya. Usianya sekitar 30-an tahun, dia melirik Kingston Jiang dan yang lainnya, dan berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Ini adalah Aori, wilayah bos Jin Wu, orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ke dalam. Benarkah?" Kingston Jiang menyentuh hidungnya dan berkata, "Aku memang ingin bertemu Jin Wu, terus mengemudi saja, tidak akan ada masalah." Sopir itu melirik Kingston Jiang sejenak, dan berkata dengan ekspresi meremehkannya, "Bung, dilihat dari warna kulitmu, kamu pasti datang dari negara Dacia bukan? Kamu mau bertemu dengan Bos Wu. Apakah kamu tidak tahu Bos Wu orang seperti apa? Apakah sembarang orang bisa bertemu dengannya? Hei, kamu bisa berbicara tidak?" Ina yang berada di belakang tiba-tiba merasa tidak puas, dan berteriak, "Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah..." "Oke, baiklah kalau begitu.
Kingston Jiang tidak ingin menambah masalah lagi, jadi dia langsung melemparkan uang yang telah disiapkan, dan menarik Yina keluar dari mobil. Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menarikku? Ekspresi Yina tampak tidak puas. Sudahlah, jangan bicara lagi, sudah tidak terlalu jauh juga, ayo jalan. Kingston Jiang menariknya pergi. Beberapa kilometer tidak jauh baginya. Jika Kingston Jiang bergerak maju dengan seluruh kekuatannya, dia akan segera sampai di tempat tujuan. Tetapi sekarang dia harus mengimbangi Yina, jadi dia juga mengurangi kecepatannya, dan setelah berjalan sekian lama, mereka belum sampai juga. Hei, masih berapa lama lagi? Yina yang memakai sepatu hak tinggi sudah tidak tahan lagi. Dia berjongkok dan berhenti berjalan. Dia berkata dengan mengeluh, punya mobil tidak dipakai, untuk apa berjalan kaki? Sudah hampir sampai, kalau tidak, aku pesan taksi untuk mengantarmu pergi, untuk sementara kamu carilah hotel untuk beristirahat. Begitu dia selesai mengatakan ini, Yina segera berdiri. Tidak mau. Dia berjalan mendekati Kingston Jiang, cemberut dan berkata, jangan harap meninggalkanku. Kingston Jiang tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Tidak lama setelah berjalan, mereka melihat area villa. Pada saat ini, beberapa tentara bayaran yang dipersenjatai dengan senjata berat dan mengenakan seragam kamuflase bergegas datang. Mereka menghalangi jalan Kingston Jiang dan yang lainnya. Melihat orang-orang ini, Yina tiba-tiba menjadi tertarik. Wah, tentara bayaran. Dia adalah Tuan Putri Daying, dia sudah pernah melihat berbagai jenis kejadian. Kejadian ini tidak hanya tidak membuatnya takut, tetapi malah membuatnya bersemangat. Siapa kalian? Seorang pria parubaya yang membawa senapan mesin datang dan melirik Kingston Jiang dan yang lainnya. Kingston Jiang melangkah maju ke depan. Begitu dia melangkah maju, puluhan senapan mesin diarahkan padanya. Dia melambaikan tangannya dengan pelan, memberi isyarat kepada semua orang untuk jangan menembak, dan berkata sambil tersenyum, aku Aula Naga Kingston Jiang, aku sudah janjian dengan Bos Wu. Aula Naga. Orang yang berada di paling depan sedikit terkejut. Sangat jelas, belum pernah mendengar tentang kekuatan Aula Naga. Namun, bos memang sudah pernah bilang, malam ini akan ada seseorang yang bernama Kingston Jiang datang ke sini. Setelah pria itu sedikit tercengang, dia berkata, periksa tubuh mereka. Kingston Jiang hanya membawa pedang pidana. Selain itu, tidak ada senjata lain. Dia dengan sadar mengangkat kedua tangannya dan membiarkan pihak lawan memeriksanya. Berikan pedangnya kepadaku, ingin bertemu bos, tidak boleh membawa senjata apapun, termasuk pedang. Kingston Jiang berpikir sejenak dan melemparkan pedang pidana di tangannya. Pihak lawan mengambilnya, tetapi tidak memegangnya dengan kuat, sehingga pedangnya terjatuh ke bawah. Dia membungkuk lagi, mengambilnya, dan mengeluarkan pedang pidana. Ia berkata dengan kagum, pedang yang bagus. Kingston Jiang berkata dengan datar, bantu aku simpan itu baik-baik. Jika kamu menghilangkannya, konsekuensinya sangat serius. Pria itu memasukkan pedang pidana, melemparkannya ke bawahan yang berada di belakangnya, dan lanjut berkata, dua orang lainnya, lanjut pemeriksa. Bloody sangat bekerja sama. Yina merasa tidak senang dan berteriak, tangan kotor kalian berani memegang tubuhku. Menolak. Tangkap dia. Pria yang menjadi pemimpin itu langsung cemberut dan membuat isyarat untuk menangkapnya. Orang-orang di belakangnya langsung mendekat dengan membawa senjata. Siapa yang berani? Api amarah Putri Yina langsung naik dalam sekejap. Kingston Jiang merasa sakit kepala. Membawa seorang wanita memang sangat merepotkan. Awalnya dia tidak ingin bertindak, dia ingin bertemu Jin Wu dengan baik-baik, dan meminta Jin Wu menggunakan kekuasaannya untuk menyelidiki Yuri Kakai. Tapi di kondisi saat ini dia terpaksa bertindak. Dia melesat dan menghilang dalam sekejap. Lalu kembali lagi beberapa detik kemudian. Dan puluhan tentara bayaran yang dipersenjatai dengan senjata berat semuanya jatuh ke bawah, mereka menjerit. Ini. Yina tercengang. Dia bahkan tidak menyadari apa yang terjadi,
dan semua orang ini sudah terjatuh. Jiang? Kingston Jiang, kamu. Wajahnya yang cantik penuh dengan keterkejutan, dia menatap Kingston Jiang dengan tercengang. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, awalnya aku tidak ingin bertindak, tetapi aku tidak mungkin melihatmu diganggu. Sudahlah, ayo pergi. Dia berbalik, melangkah maju dan berjalan ke arah depan. Bersambung.